Dalam Disciple Site kali ini kita akan melanjutkan unboxing bahan-bahan pemuritan yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melihat satu bahan yang diberi judul The Purpose Driven Life, atau di dalam edisi yang sudah diperbarui diberi judul What on Earth Am I Here For, atau untuk apa aku hidup, aku ada di dunia ini. Bahan-bahan ini adalah bahan yang sangat baik untuk Bapak Ibu pertimbangkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahan ini berbicara tentang tujuan hidup. Ketika kita berbicara tentang tujuan, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Tujuan menentukan banyak keputusan-keputusan yang lain yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita sudah tahu tujuannya, kita akan mengarahkan setiap keputusan yang lain menuju tujuan ini. Sangat mendasar dan sangat penting. Ada banyak bahan-bahan yang membicarakan tentang berbagai macam topik, berbagai sub-sub perhatian dan minat di dalam kekristenan. Ada begitu banyak topik-topik yang seperti itu. Tetapi tidak banyak topik-topik yang bersifat esensial. Dan buku The Purpose Driven Life ini memberikan hal yang esensial itu dalam satu buku, satu bahan yang bisa dipelajari bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tetapi orang-orang dalam berbagai kelompok usia. Karena sama-sama perlu memiliki dasar-dasar kejelasan tentang tujuan hidupnya. Dan buku ini berbicara tentang hal-hal itu. Mari kita lihat isinya. Ada 6 bagian buku ini, yang masing-masing bagian itu dibagi menjadi 7 hari bacaan. Bagian pertama berbicara tentang tujuan hidup secara umum, untuk apa aku ada di sini. Kemudian bagian berikutnya berbicara tentang masing-masing dari kelima tujuan. Tujuan yang pertama, Anda dirancang untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang orientasi hidup kita yang memuliakan Tuhan dan relasi kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua berbicara tentang mengasihi sesama. Anda dibentuk untuk menjadi keluarga Allah secara khusus untuk sesama orang percaya. Kemudian tujuan ketiga bukan hanya menjadi keluarga, tetapi kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berbicara tentang tujuan-tujuan pertumbuhan, tujuan pemuritan di sana. Dan bukan hanya bertumbuh bagi diri sendiri. Tujuan keempat, Anda dibentuk untuk melayani Tuhan. Kita bukan hanya untuk bertumbuh sendiri, tetapi kita menolong pertumbuhan orang lain, memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Tujuan kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Topik-topik yang sangat penting dan topik-topik yang sangat mendasar yang dituliskan dalam buku ini. Ketika Bapak Ibu menggunakannya, kita bisa menggunakannya sebagai bahan pertemuan mingguan. Jadi kalau satu minggu kita bicara satu topik, buku ini ada 6 subtopik, satu tentang tujuan dan satu tentang orientasi tujuan secara umum, dan 5 purpose yang perlu dibangun, maka ada 6 pelajaran. Kita bisa pakai bahan ini untuk 6 kali pertemuan, seminggu sekali. Dan setiap hari di antara pertemuan itu kita membaca satu artikel, satu bagian dari buku ini yang menguraikan tentang tujuan yang sedang dimaksud itu. Jadi setiap hari ada bacaan-bacaannya, kemudian pada hari terakhir kita bertemu di dalam kelompok kecil untuk membicarakan apa yang kita peroleh dan kita pelajari dari bacaan itu, menekankan bagian-bagian yang penting, memikirkan apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Itu adalah cara yang bisa digunakan pertama kali seperti itu. Tetapi kita bisa menggunakannya dengan cara yang berbeda. Misalnya di sini seluruhnya ada 40 hari bacaan sebetulnya. Kita mau lebih pelan-pelan misalnya kita mendiskusikannya. Ini bisa dipakai menjadi 40 kali pertemuan kelompok kecil. Jadi sudah kira-kira setengah tahun lebih kita bisa menggunakan bahan ini. Setiap kali satu pertemuan sampai 40 hari bacaan, dan kita akan cover 5 tujuan tadi. Jadi mau versi cepat atau versi yang lebih pelan, Bapak Ibu bisa pilih. Cara penggunaan yang lain di dalam kegerakan di sebuah gereja adalah cara yang itu digunakan di gereja Saddleback pertama-tama oleh Rick Warren, penulis buku ini. Buku The Purpose Driven Life ini merupakan bagian dari campaign 40 Days of Purpose. Di gereja Saddleback setahun sekali diadakan campaign semacam itu. Jadi selama 40 hari dilakukan campaign. Campaign adalah mengintegrasikan semua pembelajaran yang sedang dilakukan di gereja tersebut dalam satu waktu, di dalam satu tema utama yang besar.
Misalnya selama 40 hari kita membicarakan tentang 40 days of purpose. Semua khotbah diambil dari bahan-bahan ini. Kemudian selama 40 hari itu juga dibentuk semua jemaat masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil selama 6 minggu, 6 kali pertemuan. Dengan menggunakan bahan yang sama yang tadi sudah dikhotbahkan, dibicarakan dalam kelompok kecil, kemudian dibaca secara pribadi di rumah masing-masing. Jadi terintegrasi antara waktu bacaan pribadi, diskusi kelompok kecil, dan khotbah umum. Itulah yang disebut campaign. Campaign ini sangat berhasil di Saddleback, karena itu dilakukan setiap tahun dengan topik yang berbeda-beda. Dan selama campaign itu semua orang, baik yang selama ini ada dalam kelompok kecil maupun tidak, harus masuk dalam kelompok kecil. Dan mereka mau karena anyway cuma 6 kali pertemuan ya, 40 hari itu. Tetapi pada akhir dari 40 hari ini, orang yang sudah icip-icip, sudah mengalami kelompok kecil akan ditantang. Mau nggak kita akan lanjutkan kelompok ini? Dan cara ini berlangsung sudah bertahun-tahun dan sangat berhasil, sehingga gereja ini menjadi gereja yang bukan hanya punya kelompok kecil, tetapi gereja yang terdiri dari kelompok kecil. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil di dalamnya. 40 Days of Purpose adalah salah satu campaign yang dilakukan. Campaign yang lain yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Lebih Baik Bersama, Better Together. Ini juga bagian dari campaign 40 hari yang dikerjakan di Saddleback. Buku yang lain 40 Days of Love, 40 hari tentang kasih. 40 Days of Community, bicara tentang bagaimana menjadi komunitas Kristen yang sungguh-sungguh. 40 Days in the Word, ada beberapa bahan-bahan lain yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita pikirkan untuk melakukan campaign ini. Tetapi lepas dari berbagai cara penggunaan kita, ketika kita mau menanamkan tujuan sebagai sesuatu yang penting dalam hidup anak remaja kita, pemuda, dewasa muda, orang-orang yang sudah lanjut usia, untuk terus ditekankan tujuan hidup kita, sehingga kita bisa mengarahkan segala sesuatu dalam hidup kepada tujuan-tujuan ini. Ini adalah satu pembelajaran pemuritan yang sangat penting. Kelemahan buku ini tidak banyak, tetapi salah satu hal yang mau saya highlight adalah buku ini berasumsi orang yang mempelajarinya adalah orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pastikan sebelum masuk ke bahan-bahan ini, kita sudah cukup waktu untuk memberitakan Injil, meletakkan beberapa dasar-dasar pertumbuhan orang. Kemudian ketika orang itu rindu untuk bertumbuh lebih lanjut lagi, kita bawa mereka untuk fokus kepada tujuan-tujuan yang Tuhan miliki dalam hidup mereka. Jadi kurang terlalu tepat jika dimulai untuk orang-orang yang belum percaya atau orang percaya baru begitu ya. Perlu ada bahan-bahan sebelumnya untuk bisa memaksimalkan penggunaan buku ini. Kiranya Tuhan memakai buku ini untuk menolong saudara dan kelompok saudara.